Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan hadis Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Dan pada pertemuan yang lalu hadis ini tanasubnya atau korelasinya dengan surat Al-Baqarah 185. Maka hari ini kita bahas bagaimana kaitan atau tanasub hadis ini dengan ayat 186. 186 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, dan jika bertanya hambaku, Sa'ala bertanya kak kepadamu, apabila hambaku ibadi bertanya kepadamu anni tentang aku, kata firman Allah, jawablah fa inni qarib, sungguhnya aku itu dekat, maha dekat. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan aqrabu min hablil warid, lebih dekat dibanding urat leher manusia. Kan tidak ada yang lebih dekat dengan ulat leher. Allah itu lebih dekat dari itu. Inni qarib ujibu da'watad da'i, dan aku mengabulkan da'watad da'i, doa orang yang berdoa. Tapi di sini ditandaskan berdoanya idza da'ani, apabila berdoanya padaku. Jadi kalau berdoanya kepada yang lain mah tidak dijamin. Jadi yang dijamin dikabulkan teh apabila berdoa padaku. Falyastajibu li, maka istijabahlah. Artinya respon atau memenuhi panggilan atau sambutlah seruanku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah padaku. La'allahum yarsyudun, supaya mereka itu mendapat petunjuk atau cerdas atau mendapatkan bimbingan. Jadi kalau di dalam hadis dikatakan man qoma ramadhana imanan, di situ ada iman, wahtisab dan ihtisab, maka di sini ada taqarrub dan istijab, mendekatkan diri kepada Allah dan diijabah. Jadi keterkaitannya, kalau di dalam hadis iman dan ihtisab, kalau di sini iman dan istijab, ya, dan taqarrub. Imannya karena ada liyu minubi, istijabnya atau memenuhi syarat atau memenuhi panggilan atau merespon apa yang diserukan agar la'allahum yarsyudun. Jadi ini keterkaitan yang paling penting, dan sebagai asbabun nuzul surat Al-Baqarah 186 ini kan ada dusun orang Arab yang menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah itu qarib, dekat, maka aku akan berbisik kepadanya dalam berdoa. Atau Allah itu jauh, maka aku akan gogorwokan, akan berteriak, akan memanggilnya dengan nama Allah. Kan nyatanya di kalangan masyarakat kan dalam berdoa itu kan ada yang gogorwokan kan, sehingga kanyahoan di pentana teh ku batur. Ada juga lembut-lembut kan.
Apalagi kalau kita berada di Masjidil Haram, oh ya lu keras gitu, tawaf itu, atau sa'i, gorowokan, ayah juga lalaunan, sehingga berdoa teh tekanyawan ku batur. Nah maka di sini jawabannya tentu asbabun nuzul tentu banyak, tapi salah satu asbabun nuzul itu jawabannya idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya kepadamu. Jadi karena ada bertanya tadi, jawab olehmu fa inni qarib. Aku ini dekat. Jadi kalau begitu lamun doa teh kumaha? Ya tergantung kepada ada petunjuknya enggak kan? Petunjuknya dari Rasul. Kalau dari petunjuk Rasul keras, ya silakan keras. Apa doa keras? Umpamanya talbiyah. Talbiyah itu kan bagi laki-laki, tapi keras nanti bagi perempuan nanti keras. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu teh talbiyah teh keras teh bagi laki-laki, perempuan atau tarik-tarik teuing. Tapi pan ayeuna mah zaman kesetaraan gender. Karena kesetaraan gender di zaman postmodern ini, maka ibu-ibu nu mimpin talbiyah nage, karena kebetulan pembimbing hajinya ibu, ibu-ibu, sehingga yang memimpin talbiyah juga ibu-ibu sekarang mah. Jadi ada kesetaraan gender gitu, di postmodern teceksa George Red siapa namanya itu yang masih hidup sekarang, katanya tidak ada yang mutlak postmodern mah. Beda kalau dengan pendapat Fajrul Rahman. Kalau George itu mah sosialis Amerika, masih hidup sekarang. Tapi kalau Fajrul Rahman sudah wafat tahun 1988. Dia berpendapat bahwa walaupun di postmodern ada yang mutlak, yaitu Quran dan hadis, kebenaran mutlak. Yang tidak mutlak teh tafsirannya, yang tidak mutlak teh interpretasinya. Jadi kalau Fajrul Rahman, saya lebih setuju itu apa pendapat Fajrul Rahman yang wafat 1988. Jadi dalam memahami hadis itu ada historis, tekstual, ada juga kontekstual. Nah, memahami hadis. Makanya saya rumuskan 11 tak gitu ya. Ya kalau tamhid sudah rasio ya, sudah menggunakan akal pikiran kita. Tapi kalau sudah tausik, tausik itu historis itu. Jadi harus melihat tekstual kalau tausik. Kemudian tanasub itu kaitan itu ada tekstual, ada pemikirannya. Tekstualnya idza sa'alaka ibadinya, bunyinya itu teks. Kemudian man qoma Ramadan ihmanan wahtisaban itu tekstual. Tetapi hubungan antara ayat ini dengan hadis itu kontekstual. Itu ada akal pikiran kita. Nah, jadi kembali lagi tadi dakwat da'i idza da'an. Jadi kalau berdoa sepanjang tidak ditunjukkan oleh Rasul dengan keras, maka pelan. Tapi kalau ada petunjuk dari Rasul keras, maka keras. Berdoa itu atau zikir ya. Zikir itu ada yang keras kalau petunjuk Rasulnya keras. Antara lain zikir keras, adan motong lalaunan, maka keras. Kemudian talbiyah tadi, terus takbir Id itu kan keras. Apalagi yang keras dakwah ya, dakwah tong lalaunan sampai tidak terdengar nyaris tak terdengar, terus dibantu ke speaker masih kena itu kadangu. Dakwah mah harus keras, harus kadangu ala qadri ukulihim. Apalagi takbir di dalam sholat, tapi takbir di dalam sholat imam kan yang keras, atau amin. Nah, amin juga makmum itu keras karena itu adalah ada petunjuknya. Jadi dzikir itu ada yang keras. Makanya di sini dikatakan fal yastajibuli. Maka respon.
Seruan apa yang ditunjukkan kepada kalian itu. Wal yu'minu bi, dan mukmin iman. Seperti pernah saya sampaikan pada ceramah yang lalu, iman dalam kaitan dengan ibadah jelas. Latar belakangnya kan itu karena iman, karena mendapat perintah. Tapi ada iman yang menjadi pengembangan dari iman itu. Karena iman itu maka kita harus tahu dasarnya, dasar hukumnya. Kita melaksanakan salah satu ibadah, sesuatu ibadah. Karena dasar iman tahu dasarnya, dasar perintah ibadah tersebut. Sholat, zakat, saum, haji didasari iman. Karena tahu dasar-dasarnya. Itu bukti iman kepada Allah dan bukti iman kepada Quran kalau dasarnya Quran. Tapi kalau dasarnya hadis, karena bukti iman kepada Rasul, maka dicari dasarnya. Walaupun seperti saya pernah katakan, hafal nama Quran dan hadis tidak semua harus hafal, tetapi minimal tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Cek saha sahih dan dhaif teh nya cek ulama. Salah satu contoh, tadi malam kita mendengar ada seruan kuburan, ya. Kuburan itu kan menyeru kepada kita, ini baitul wahidah, ini baitul dulmi, ini baitul turab. Ada 5 kan? Nah, itu teh harus tahu kita hadisnya itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang lahir 209, wafat 279 dalam Sunan At-Tirmidzi. Dan kedudukan hadis itu disorot oleh para ulama, ya. Menurut Dhaiful Jami'us Shaghir itu hadis maudhu. Hadis maudhu itu apa? Hadis palsu. Kemudian dalam Dhaif Takribut Tahdib itu hadis itu dhaif. Ya minimal tahu aja bahwa hadis itu maudhu atau hadis palsu dan hadis itu dhaif. Cek saha? Cek para ulama, cek ulumul hadis. Nah, itu salah satu contoh. Kenapa kita harus tahu dhaif atau maudhu? Supaya umat juga tahu di dalam ceramah itu bahwa ini hadis ini dhaif, ini hadis ini maudhu. Tapi badai dibahas badai itu mah masalah, mah tergantung kepada masing-masing, ya. Tapi minimal kita harus tahu kedudukannya. Harus tahu kedudukannya. Tapi ari anu bunyi aksiru hadimin ladah, nah, perbanyaklah ingat kepada mati, itu mah sahih. Tapi kadituna no seruan aku adalah rumah sepi rumah itu. Nah, itu yang maudhu atau yang palsu. Ya, kita lanjut lagi. Salah satu contoh karena iman. Jadi harus tahu sehingga dasar. Makanya seorang mukmin itu kritis, ya. Tapi saya katakan kritis beda dengan sinis. Nah, kritis itu kritik. Jadi kalau kita mendengar hadis teh, ya kita tanyakan kepada yang tahu. Kalau kita bisa nanya sendiri mah, ngecek sendiri ya itu kan gampang sekarang mah ya dengan teknologi. Tapi minimal kita nanya kepada yang lebih tahu. Itu wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun, agar mendapat petunjuk. Ada juga yang mengatakan yarsudun itu cerdas atau menggunakan intelektual, ya. Jadi kaitan ayat ini dengan hadis, saya 20 menit ya. Biasa.
kaitan ayat ini dengan hadis, pertama adalah Ramadan sebagai momentum pengampunan dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Hadis yang menekankan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, itu menekankan bahwa seseorang yang melaksanakan ibadah Ramadan yang disebut qiyam Ramadan, nanti qiyam Ramadan tafsirannya akan lebih luas, dan karena diangsur kalau tidak tamat membahas hadis ini akan dibahas dalam i'tikaf. Karena makalahnya yang asalnya waktu tarhib waktu menjelang Ramadan 20, tapi sekarang sudah 90 halaman karena kan saya garap terus ya, diedit. Jadi dalam qiyam Ramadan, atau baik dikatakan sholat tarawih seperti kata Imam Nawawi, yaitu Imam Nawawi orang Nawa, namanya Abu Zakaria yang wafat 676, jadi bukan Nawawi Bantani. Kalau Nawawi Bantani mah wafatnya 1376, itu Banten ya. Tapi ini Imam Nawawi mengatakan itu adalah qiyam Ramadan atau sholat tarawih man qoma Ramadan. Tapi kalau menurut ulama lain itu cukup luas maknanya. Jadi dengan iman dan ihtisab, kalau dalam hadis, maka ampunan Allah diberikan kepada mereka. Maka di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 186, ditandaskan bahwa Allah itu dekat, selalu mendengar hambanya. Maka Ramadan adalah waktu di mana doa lebih mustajab, karena Allah maha dekat. Jadi di dalam surat Al-Baqarah 186 dikatakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, karena tercantum di urutan atau di rangkaian bab Ramadan, bab saum. Jadi kalau begitu Ramadan lebih dekat Allah itu. Jadi Allah itu selamanya dekat, tetapi kalau Ramadan lebih dekat lagi. Kan maknanya begitu. Karena tercantum di dalam bab Ramadan. Jadi untuk apa, bukan untuk apa, hari untuk apa mah hanya Allah tahu kan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Filosofinya, maknanya bagi kita bahwa surat Al-Baqarah 186 itu tercantum di dalam bab saum, berarti Ramadan Allah lebih dekat kepada hambanya, dan kita bertugas untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah, ada muqarabah, ada muraqabah. Kalau muraqabah makan pengawasan ya, atau muhasabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Kalau muqarrabah, qarib, mendekatkan diri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat. Jadi menjelaskan maka Ramadan itu berusaha mendekatkan diri, dan qiyam Ramadan sekuat tenaga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama, tanasub, hubungan antara ayat dengan hadis. Kedua, keimanan keikhlasan sebagai syarat mendapat rahmat Allah. Karena di dalam hadis dikatakan kan, man qoma Ramadan imanan wahtisab. Sedangkan di dalam surat Al-Baqarah 186, wal yastajibuli wal yu'minu bi. Jadi iman dan istijabah. Iman harus disertai dengan merespon apa yang diperintah, baik yang diperintah itu berkaitan dengan Allah maupun hubungan manusia. Kemudian qiyam Ramadan itu sarana mendekatkan diri. Jadi kalau tadi di dalam surat Al-Baqarah aku adalah dekat, maka di dalam hadis dikatakan mendekatkan diri.
baik itu taraweh ataupun ibadat yang lain, harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan, sudah 20 menit lebih 3-4 detik ini. Dalam banyak riwayat, qiyam Ramadan dan doa sangat dianjurkan, terutama di malam Lailatul Qadar, di malam-malam yang penuh berkah. Maka oleh karena itu kita harus berusaha sekuat tenaga mendekatkan diri kepada Allah dengan iman, ihtisab dan istijab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.